Oke, bentar. Aku share screen dulu. Oke, aku awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Mas. Oke, jadi kita balik lagi ke pembinaan biologi ya. Setelah berapa hari itu? 5 hari, 4 hari, aku lupa lah. Nah, kemarin kan aku udah kasih soal ya ke kalian tentang bab struktur sama pertumbuhan dari tanaman gitu ya. Nah, di pertemuan kali ini kita bakal bahas soal-soal itu ya. Sebelum kita mulai ke pembinaan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, jadi biar nggak kelamaan juga ya, kita bakal mulai bahas dari nomor 1. Oke, buat nomor 1 coba yang jawab Dinda coba. Yang A sampai E ya. Dinda, ada nggak? Ada, sebentar. Nomor 1. Iya. Aku buka. Nomor 1 ya? Ntar soalnya mana sih? Udah belum? Tentukan apakah pernyataan di bawah ini benar atau salah. Tidak ada sel yang hidup pada kedua sayatan jaringan tersebut. Aku salah. Terus foto yang sebelah kiri itu mengangkut fotosintet ke bagian yang membutuhkan itu salah juga. Bisa berfungsi sebagai penopang, aku benar. Terus yang warna merah aku salah. Yang E-nya aku belum. Oke, berarti tadi A-nya salah. Terus B? Salah juga. Salah. C? Benar. Benar. D-nya? Salah. Belum ya? Oke. Karena E-nya belum, oke kita bahas satu-satu ya, mulai dari yang A. Sebelum itu, sebenarnya kedua jaringan itu yang kalian lihat, aku nggak bisa share-kan di sini belum terbuat ke PDF. Sebenarnya yang gambar kiri itu adalah silem gitu. Kenapa masuk ke silem? Karena, pertama kita lihat ya, itu kan dia warnanya merah kan, berarti itu ada lignin gitu. Karena kan aku udah pernah bilang kalau, ada satu sayatan, mereka jaringannya itu merah, itu kemungkinan adalah lignin yang nanti ditambah sama eosin gitu. Jadi nanti warnanya merah. Nah terus, ciri-ciri selanjutnya itu karena lubangnya mereka itu gede gitu. Kan aku udah pernah bilang juga kalau silem itu dia lubangnya gede gitu ya, kayak bolongnya gede. Berarti yang kiri itu adalah silem. Nah yang kanan itu adalah sklerenkim gitu. Kenapa masuk ke sklerenkim? Karena kalau kita lihat di sini ya, itu pewarnanya merah kan. Terus, kayak di oke, Masnya kalau misalkan mau keluar mid nggak apa-apa ya. Terus kalau yang, di tengah-tengah itu kayak ada celah gitu ya, tapi kayak kecil gitu. Jadi kemungkinan besar mereka masuk ke dalam sclerenchyme gitu. Dan, ciri utama itu sih lignin sama eosin gitu. Jadi yang kanan itu adalah sclerenchyme. Oke, bentar ya. Oke. Nah, terus pas kita udah tahu tipe jaringannya apa, kita bahas satu-satu ya. Pernyataan yang A, tidak ada sel yang hidup pada kedua sayatan jaringan tersebut. Nah, sebenarnya yang kata Dinda itu benar. Soalnya di sclerenchyme itu dia masih ada apa sel parenchyme di sekitarnya si sclerenchyme gitu. Aku juga baru nyadar. Tapi sebenarnya jawaban dari aku tuh benar buat yang A. Soalnya aku tuh sebenarnya ngarahnya ke yang jaringan sclerenchyme-nya bukan parenchyme di sekitarnya gitu. Tapi yang Dinda tadi benar sih. Soalnya di jaringan yang sclerenchyme sekitarnya itu masih ada parenchyme gitu. Jadi apa namanya? Dia masuk ke dalam sel yang hidup gitu. Bentar. Oke. Jadi harusnya sih aku cari gambar yang nggak ada parenchyme-nya ya. Cuma ada sclerenchyme doang, tapi aku nggak ketemu. Jadi buat yang A, kita tetepin aja jadi salah ya. Tapi harusnya benar ya, harusnya benar. Kita yang A tetepin aja di salah gitu. Oke, terus yang B.
foto di sebelah kiri berfungsi untuk mengangkut fotosintat ke bagian yang membutuhkan. Nah, itu salah kan? Karena kan kalau fotosintat ke bagian yang membutuhkan itu flum kan, bukan silem gitu. Jadi yang B salah. Terus yang C, kedua jaringan di atas bisa berfungsi sebagai penopang organ tumbuhan karena kekakuannya. Nah, ini juga benar. Karena kan aku juga udah bilang ya, kalau misalkan ada penebalan dinding sekunder, biasanya jaringannya itu tebel gitu atau kaku. Jadi bisa jadi penopang gitu ya atau support. Terus yang D, warna merah pada kedua jaringan disebabkan oleh pektin yang berikatan dengan eosin. Ini aku juga jawabnya salah. Harusnya warna merah itu dari lignin ditambah eosin ya, bukan pektin ditambah eosin gitu. Terus yang E, jika kedua jaringan diberi perlakuan DNA microarray assay, maka hasilnya akan muncul gitu atau akan diberikan hasil gitu lah ya. Ada hasilnya gitu. Nah, buat yang E sebenarnya jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena bentar aku warna. Karena yang namanya DNA microarray assay sebenarnya masuk ke dalam ini ya, bioteknologi. Microarray assay ini tuh salah satu teknologi di mana DNA gitu ya, DNA dari suatu organisme itu kita ekstrak. Nah, habis kita ekstrak nanti biasanya kita taruh di tempat kecil-kecil gitu. Nah, pas kita udah taruh di tempat kecil-kecil, kita bakal ngasih yang namanya probe gitu. Probe atau penanda lah sama ajanya. Jadi pas DNA itu udah diekstrak gitu ya, terus sudah ditaruh di tempat, kita bakal ngasih DNA, kita bakal ngasih ekstrak DNA itu penanda gitu. Nah, nanti penandanya bakal nempel di DNA. Terus kalau misalkan di bagian atau di wadahnya itu ada DNA, maka nanti penandanya itu bakal nyala gitu. Tapi kalau nggak ada DNA, penandanya itu bakal mati gitu. Nah, kan aku udah pernah bilang kan kalau misalkan sesuatu yang ada penebalan dinding sekunder, maka mereka adalah jaringan yang mati kan. Nah, jaringan yang mati itu kemungkinan besar dia itu nggak ada nukleus gitu. Jadi no nukleus gitulah ya. Nah, akibatnya apa kalau nggak ada nukleus? Oh, berarti akibatnya nggak ada DNA gitu. Berarti kalau nggak ada DNA, maka nanti nggak bisa kedeteksi oleh DNA microarray assay gitu. Karena emang nggak ada DNA-nya gitu, jadi nggak ada yang bisa diekstrak gitu sih. Nah, mungkin kalau kalian belum tahu istilahnya kayak gitu ya, kalian nebak aja gitu. Misalkan di sini ada kata-kata DNA kayak gitu ya, DNA. Terus ini tuh ada kata-kata assay gitu. Assay kan kayak semacam pengujian gitu ya, atau kayak apa sih? Pengecekan lah ya. Terus DNA kan DNA. Nah, kan kita udah tahu kan kalau silem sama sclerenchyme mereka itu nggak ada DNA-nya gitu atau selnya mati. Oh, berarti kalau mereka dikasih DNA microarray assay, maka nggak ada hasilnya gitu atau hasilnya nggak bakal muncul gitu. Oke, itu adalah yang nomor 1. Bentar, biar lebih gampang aku itu dulu ya. Ganti file soal kemarin jadi apa namanya? PDF dulu sebentar. Oke. Wait. Oke. Oke, sambil nunggu aku nge-ekstrak jadi PDF, kita lanjut ke nomor 2 dulu ya. Nomor 2, coba yang jawab Vida coba. Nomor 2, pembelahan sel pada jaringan meristem dibedakan menjadi pembelahan antiklinal dan periklinal. Jelaskan pengertiannya. Kalau aku sendiri jawabannya itu pembelahan antiklinal itu merupakan pembelahan sel merismatik yang arah pembelahannya itu nanti ke arah dalam sama ke arah luar, jadi ke arah horizontal gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya pembelahan periklinal itu pembelahan sel merismatik tapi arah pembelahannya itu ke arah samping jaringan, jadi ke arah horizontal gitu, Mas. Oh, berarti sama-sama horizontal, periklinal sama antiklinal. Kayaknya salah deh. Kalau antiklinal itu vertikal, kalau periklinal itu horizontal. Oh, oke. Oke, sebentar aku cari itu dulu ya. Mana ya? Oh iya nih.
Oke, jadi kalau periklinan horizontal, antiklinal itu vertikal gitu ya? Ya, sebenarnya, itu udah bener sih kalau dari Fida, tapi aku coba jelasin dari, apa ya, dari awalnya gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam suatu sel gitu ya, baik sel hewan atau sel tumbuhan, ada yang namanya plane of division. Plane of division gitu ya. Nah, plane of division ini itu gampangannya adalah garis tengah, dari suatu pembelahan sel gitu. Misalkan, aku punya sel tumbuhan kayak gini gitu ya. Nah, plane of division atau garis tengahnya itu ada di tengah-tengah sini misalkan, tengah-tengah vertikal kayak gitu ya. Maka nanti pembelahannya mereka itu bakal kebentuk kayak gini. Gini gitu. Jadi, ini satu sel, misalkan sel A, ini sel B gitu ya. Nah, kalau plane of divisionnya horizontal kayak gini, maka nanti pembelahannya itu bakal jadi kayak gini gitu. Ini A, ini B gitu. Jadi kalau yang misalkan, eee, plane of division-nya itu vertikal gitu ya, plane of division-nya vertikal, itu bisa kita bilang mereka membelahnya itu adalah horizontal. Tapi kalau misalkan yang, plane of division-nya horizontal gitu ya, hasilnya itu vertikal. Mudeng maksudnya, jadi kayak, kalau plane of division-nya itu dia di tengah-tengah gitu ya, atau dia tuh vertikal, nanti tuh hasil selnya itu dia horizontal gitu. Nanti mereka membelah itu bakal ke sana sama ke sana. Nah, tapi kalau, plane of division dia tuh, horizontal gitu ya, hasil sel tuh bakal jadi vertikal gitu, jadi ke atas sama ke bawah. Mudeng maksudnya ya. Jadi, apa itu periklinal sama antiklinal? Sebenarnya kalau periklinal itu bisa kita bilang mereka adalah sejajar gitu ya. Sejajar atau paralel. Nah, sedangkan kalau antiklinal itu adalah apa namanya? Tegak lurus gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang sejajar atau apa sih yang tegak lurus? Yang tegak lurus atau sejajar ini tuh adalah plane of division gitu. Plane of division gitu ya. Jadi kalau yang ini ya, oh ya, maksudnya sejajar itu sama surface ya atau sama apa namanya, daratan gitu lah ya. Jadi kayak jaringan gitu. Kan ada kayak jaringan gitu kan, kayak misalkan jaringannya itu, silem nih misalkan, jaringan silem kan dia, biasanya bentukannya kayak gini kan. Nah berarti kalau dia, apa, periklinal atau sejajar, maka nanti pembelahannya itu plane of division-nya kayak gini gitu. Tapi kalau dia antiklinal, berarti pembelahannya itu bakal kayak gini gitu. Mudeng ya? Tapi yang kayak gini tuh, apa namanya, plane of division gitu, itu bukan pembelahannya. Aduh, ini agak susah buat jelasin periklinal. Jadi, mereka itu sejajar sama permukaan atau sama jaringan, tumbuhan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan, di sini gitu ya, yang ini misalkan, surface-nya itu yang ini ya, surface-nya yang ini misalkan. Maka yang ini itu kita sebut sebagai peri apa, antiklinal. Yang ini tuh masuk ke dalam periklinal. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ya, ini kan surface-nya kan, atau ini jaringannya gitu. Jaringannya tuh kayak gini, misalkan lurus. Tapi plane of division dia tuh vertikal gitu. Oh berarti plane of division itu dia tuh tegak lurus gitu, sama yang surface-nya. Nah karena plane of division tegak lurus, berarti dia masuk ke dalam antiklinal. Tapi kalau untuk yang periklinal kita lihat surface-nya kan kayak gini kan. Tapi plane of division dia tuh, sejajar juga gitu, lurus bukan tegak lurus. Berarti, dia ini masuk ke dalam periklinal. Nah, itu kan plane of division-nya kan, gimana hasil selnya gitu. Seperti yang tadi aku udah bilang, kalau misalkan plane of division-nya dia tuh vertikal, maka nanti hasil selnya itu akan horizontal gitu. Jadi, kayak kalau misalkan plane of division itu dia tengah-tengah gitu ya, kayak gini, maka nanti hasil selnya itu akan horizontal arahnya, ke kanan sama ke kiri. Nah, sedangkan kalau, apa namanya, plane of division dia itu di tengah-tengah gitu ya, horizontal, maka nanti pembelahan sel itu akan vertikal ke atas sama ke bawah gitu ya.
Nah, itu adalah pembelahan periklinal sama antiklinal. Efeknya apa sih? Berarti kalau misalkan dia itu antiklinal gitu ya, efeknya itu adalah penambahan diameter. Bukan diameter sih, penambahan keliling. Sorry. Keliling lingkaran gitu ya. Kan batang tuh lingkaran kan, atau kayak tanaman kan kayak lingkaran gitu ya. Berarti horizontal antiklinal dia itu menambah keliling lingkaran. Sedangkan kalau vertikal dia itu menambah atau penambahan kedalaman gitulah ya, kedalaman jaringan. Contohnya tuh kayak di sini. Jadi kalau dia itu membelahnya kayak atas bawah gitu ya gitulah ya. Atas bawah kayak gini, yang vertikal berarti dia masuk ke dalam periklinal gitu. Kenapa? Karena kita lihat plane of divisinya mana sih? Plane of divisinya itu yang ini kan. Nah, sedangkan surface atau jaringannya itu yang ini gitu. Oh, berarti mereka itu sejajar gitu. Nah, karena sejajar maka mereka masuk ke dalam periklinal. Contoh nih, misalkan kita lihat yang ini. Dia itu kan selnya kayak gini kan. Selnya itu kayak gini. Nah, ini tuh surface-nya atau ini tuh jaringannya ya, permukaan jaringan gitu ya. Nah, bagian yang ini itu adalah plane of divisinya. Oh, ini tegak lurus nih berarti. Nah, berarti kalau dia tegak lurus masuk ke dalam antiklinal. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini efeknya, kalau misalkan antiklinal, dia itu kayak menambah keliling lingkaran gitu loh, guys. Jadi kayak makin banyak sel yang ditambahin horizontal gitu. Jadi keliling lingkarannya itu makin luas makin tinggi lah ya nilainya. Sedangkan kalau periklinal, dia itu kayak menambah kedalaman gitu loh atau kayak menambah ketebalan gitu. Jadi kayak makin banyak sel yang menebal gitu. Sedangkan kalau yang periklinal itu kayak menambah keliling lingkaran gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak atau udah cukup mudeng? Udah cukup mudeng, Mas. Udah cukup ya? Oke. Kalau udah kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Teori sel apikal merupakan teori hasil kerjasama antara peneliti selama bertahun-tahun. Bahkan sampai sekarang ada 3 teori unggulan, yaitu teori sel apikal, teori histogen, dan teori tunica corpus. Jelaskan masing-masing teori tersebut. Oke, sebentar. Aduh. Coba nomor ini dijawab sama Denta coba. Denta coba jawab yang A ya, 3A, yang teori sel apikal. Enggak. Kalau teori sel apikal itu teori sel yang berasal dari satu sel tunggal, bukan enggak? Iya, betul. Jadi gampangannya teori sel apikal itu yang paling sederhana atau simpel gitu ya. Jadi di dalam satu jaringan meristem gitu ya, baik dia itu di pucuk tumbuhan gitu atau pucuk batang atau di pucuk akar, nanti ada satu sel meristem yang nanti bakal membelah terus-menerus gitu atau asal dari semua sel gitulah ya. Nah, itu namanya adalah teori sel apikal, benar. Jadi ada satu jaringan gitu ya atau satu sel yang akan membelah terus-menerus untuk menambah atau untuk menggantikan sel-sel baru. Oke. Oke, Denta udah bener ya. Coba yang teori histogen dijelasin Vida coba. Buat teori histogen sendiri itu menyatakan bahwa kalau misalnya sel meristem ini terdiri dari dermatogen, terus ada plerom sama ada perigam. Nah, nantinya dermatogen ini bakal membentuk jaringan pelindung, terus dari plerom sendiri itu bakal membentuk jaringan yang ada di tengah, sama dari perigam itu bakal membentuk jaringan pemisah. Itu pemisah antara jaringan pelindung sama jaringan tengah. Gitu, Mas. Oke, bener ya. Sebentar. Kok ada ilustrasinya? Nah, ini. Oke. Jadi kalau buat yang apical cell theory itu yang A ini. Yang ini ya. Jadi emang di suatu pucuk kayak gitu ya, ada satu sel yang bakal membelah terus-menerus gitu atau ada satu jaringan yang bakal membelah. Jadi misalkan sel ini dia bakal membelah terus, nanti membuat sel baru yang arahnya ke samping gitu lah ya. Nah, itu yang apical cell theory. Terus ada teori histogen. Nah, teori histogen dia tuh membicarakan bahwa suatu pucuk gitu ya, pucuk batang atau pucuk akar, dia itu bisa kita bagi jadi 3 gitu. Ada 3 jaringan
ada 3 jaringan utama, yaitu jaringan dermatogen, periblem, sama pleron. Nah, ini aku tadi agak lupa. Coba tadi Vida sebutin dermatogen itu buat apa? Sebentar Mas, dermatogen itu buat bentuk jaringan pelindung, terus plerom itu buat jaringan yang di tengah, terus periblem itu jaringan pemisah antara si dermatogen sama plerom. Oh, oke. Berarti plerom yang ini ya. Tengah itu mungkin maksudnya adalah stele ya. Periblem itu mungkin mengarah ke jaringan dasar. Oke, bentar ya, aku coba ngecek catatanku coba. Bentar. Oke, ya benar. Jadi mungkin kalau di video kan ngomong kan kalau dermatogen pelindung gitu ya. Maksudnya kalau pelindung di sini tuh mungkin maksudnya adalah epidermis gitu. Sama ajanya epidermis. Tapi emang pelindung juga bisa sih. Tapi kalau mau kita cocokin sama materi kemarin, dia masuk ke dalam epidermis. Kalau periblem kan ada jaringan tengah-tengah gitu ya. Itu mungkin maksudnya adalah jaringan dasar gitu atau yang nanti isinya parenkim gitu. Kan kemarin aku udah jelasin kan kalau ada jaringan parenkim yang akan mengisi gitu. Mengisi antara epidermis dengan jaringan vaskuler gitu ya. Nah, terus plerom dia itu adalah stele atau ini tuh adalah jaringan vaskuler gitu. Gini. Jadi dermatogen itu adalah jaringan yang nanti akan membentuk epidermis gitu ya atau pelindung. Periblem itu jaringan dasar untuk mengisi jaringan lainnya terdiri dari parenkim. Kalau pleron dia itu yang nanti bakal membuat stele atau vaskuler gitu. Nah, biasa kalau cara aku ngafalinya gitu ya. Ini kan kalau kita lihat di sini lingkaran itu kan dari yang luar terus ke dalam lagi, terus ke dalam lagi gitu kan. Nah, itu urut gitu, urutannya sama yang kita udah pelajari. Kan paling luar itu epidermis ya, paling luar. Nah, habis dari epidermis kan dia ke jaringan dasar atau ground tissue. Terus habis jaringan dasar kan dia itu ke vaskuler gitu ya. Nah, ini tuh urutannya sama gitu, kayak yang histogen. Histogen paling luar apa? Dermatogen kan. Berarti sama aja kayak epidermis. Epidermis itu yang paling luar. Oh, berarti dermatogen itu untuk membuat si epidermis gitu. Terus yang lebih dalam lagi itu adalah periblem. Oh, lebih dalamnya dari epidermis apa? Jaringan dasar. Berarti periblem ini untuk membuat jaringan dasar gitu ya. Terus plerom itu membuat apa sih? Itu kan yang paling dalam kan. Nah, berarti karena dia paling dalam, dia itu membuat yang vaskuler gitu. Bisa aku ngapalnya kayak gitu sih. Oke, itu untuk yang histogen. Sekarang untuk teori tunica corpus. Nah, untuk teori ini coba dijelasin sama Dinda, coba. Kalau aku yang teori tunica corpus itu yang menyatakan tumbuhan punya dua lapisan jaringan, yaitu tunica sama corpus. Tunica itu bagian paling luar dari titik tumbuh yang mengakibatkan luasnya permukaan tumbuhan. Kalau corpus itu yang di pusat titik tumbuh menyebabkan pertambahan massa. Oke, pertama massa. Kalau misalkan aku tanya nih, tunica itu dia masuk ke dalam pembelahan antiklinal atau periklinal? Kan tadi kamu ngomongnya perluasan gitu kan. Perluasan itu maksudnya kayak keliling lingkaran atau apa gitu. Nebak aja nggak apa-apa sih. Yang antiklinal bukan? Ya, betul, antiklinal. Karena mungkin di sini luas gitu ya. Luas maksudnya itu adalah keliling lingkaran gitu. Jadi yang tadinya cuma segini misalkan sekarang itu ditambahin jadi segini gitu. Gitu ya. Jadi itu masuk ke dalam yang tunica yang paling luar, oke? Nah, terus untuk yang corpus kalau menurutmu masuk ke peri atau anti? Tebak aja nggak apa-apa sih, Din. Gimana, maaf? Ini lagi ada yang kerja kelompok, nggak kedengeran. Walah. Kalau yang corpus menurut kamu masuk ke anti atau peri? Yang peri bukan sih? Ya, Nggak tahu deh. benar-benar. Soalnya mungkin satunya udah anti sekarang peri gitu ya. Udah bener sih, tapi corpus itu biasanya
korpus kan tadi kalau kata Dide itu untuk menambah massa kan? Iya. Nah, menambah massa ini biasanya mereka itu bentuknya antiklinal gitu, bukan periklinal, bukan antiklinal. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pakai apa namanya antiklinal gitu ya, itu kan nanti nambahnya luas gitu kan, jadi kayak gini gitu, misalkan. Nah, biasanya kalau dia itu kayak gini, nanti tuh pertambahan massa sedikit gitu, dibandingin kayak misalkan pakai periklinal. Periklinal kan nanti jadi kayak gini kan, misalkan segini aja gitu, tapi dia tuh panjang. Nah, jadi kita ibaratin aja satu box gitu ya, satu kardus yang dia tuh ditempatin sejajar versus ditumpuk-tumpuk gitu. Nah, biasa kan yang nanti menambah massa gitu atau berat kan yang ditumpuk-tumpuk kan. Berarti kalau misalkan dia tuh mau nambah massa, dia tuh utamanya pakainya adalah periklinal gitu, bukan yang antiklinal gitu. Oke, Dinda udah bener ya. Jadi aku review aja buat teori yang tunika korpus, nanti tuh dia kebagi jadi 2 jaringan utama, yaitu tunika dan korpus. Tunika itu jaringan yang lebih luar gitu ya, dan korpus itu jaringan yang lebih dalam. Nah, sebenarnya masih ada pembagian daerah lagi. Sebentar aku cari ilustrasinya dulu ya. Wait. Tunika korpus. Nah, ini. Ini. Jadi yang namanya tunika gitu ya, dia itu bakal dibedain menjadi 3 daerah, L1, L2, sama L3. Aku lupa nih singkatan L-nya itu apa. Tapi intinya tunika itu dia bakal kebagi jadi 3 daerah, L1, L2, sama L3. Nah, ketiga daerah ini itu nanti yang bakal membelah secara antiklinal gitu. Sehingga nanti mereka akan menambah luas lingkarannya, keliling lingkarannya gitu. Nah, itu yang tunika. Untuk yang korpus, nanti di sini tuh sebenarnya ada daerah utama. Jadi daerah itu kayak gini ya. Daerah utama yang namanya adalah rib zone. Jadi rib zone ini tuh daerah yang utamanya terjadi pembelahan periklinal gitu. Jadi di sini tuh yang paling sering mengalami pembelahan periklinal gitu. Jadi untuk yang tunika itu tadi ada 3 lapisan gitu ya. Ada L1, L2, sama L3. Kalau yang korpus dia itu ada yang namanya rib zone, di mana daerah tersebut banyak sel yang membelah secara periklinal. Kalau tunika tadi adalah yang antiklinal ya. Gitu. Ini itu untuk menambah keliling lingkaran. Kalau yang periklinal atau yang rib zone itu untuk menambah massa atau berat gitu. Oke, buat nomor ini ada yang mau ditanyain atau udah cukup jelas? Cukup jelas, Mas. Cukup jelas ya. Oke. Kalau udah berarti sekarang ke nomor 4. Nomor 4. Coba yang A dijawab sama Denta lagi coba. Kalau yang A itu, kalau yang bagian posisi itu ada meristem apikal dapat di ujung akar dan ujung batang, meristem lateral dapat di kambium dan gabus, dan meristem interkalar terdapat di jaringan dewasa di antara meristem primer, contohnya pangkal luas batang. Oke, benar ya. Jadi gampangannya benar, kayaknya aku punya ini deh gambarnya di mana ya? Benar. Ternyata nggak ada. Oke, jadi kalau sel meristem gitu atau jaringan meristem, aku kan udah pernah jelasin sebelumnya ya. Itu kan jaringan yang aktif membelah gitu ya. Ibaratnya kayak jaringan kulit di tubuh kita gitu. Jaringan kulit kan setiap kali gitu ya, bahkan sampai detik ini mereka itu membelah gitu. Membelah terus-menerus. Fungsinya apa? Fungsinya itu ada banyak. Misalkan pertama untuk pertumbuhan, bisa juga untuk regenerasi atau pemulihan jaringan yang rusak gitu misalkan ya. Atau mungkin untuk mendapatkan fungsi tertentu gitu. Misalkan bisa aja membentuk epidermis untuk perlindungan gitu ya, atau membentuk vaskuler untuk transport air misalkan, dan lain-lain. Jadi jaringan meristem itu jaringan yang terus-menerus membelah gitu ya. Nah, nanti jaringan meristem bisa dibagi menurut posisi.
tadi yang disebutin Danta udah benar. Yang pertama itu adalah apikal. Ini ya, apical bud. Biasanya kalau meristem, dia itu nama lainnya adalah bud. Bud itu adalah tunas, guys. Jadi tunas itu sama aja kayak meristem, sama aja kayak bud. Bud itu bahasa Inggrisnya gitu ya. Meristem gitu. Nah, jadi pertama ada meristem apikal atau tunas apikal. Meristem apikal ini dia itu terletak di ujung batang sama ujung akar gitu. Fungsinya apa sih untuk yang di ujung batang sama ujung akar? Fungsinya mereka adalah menambah panjang gitu. Jadi kita ibaratin aja gitu ya. Mereka kan karena ada di ujung nih, di ujung sini misalkan sama di ujung sini. Misalkan kita ibaratin aja nih akar ya. Jadi karena mereka itu ada di ujung bawah sama ujung atas, oh berarti mereka itu untuk menambah panjang gitu, menambah panjang suatu tumbuhan. Baik yang arahnya ke atas maupun yang arahnya ke bawah gitu. Dua-duanya itu kayak memanjang tumbuhannya gitu ya. Nah, itu untuk yang meristem apikal. Letaknya ada di ujung dan dia itu untuk menambah panjang gitu. Terus ada yang namanya meristem lateral. Di sini ada nggak ya? Nggak ada. Sebentar. Aku coba cari meristem lateral. Nah, ini. Terus ada yang namanya meristem lateral. Lateral itu artinya adalah samping. Oh iya, kalau yang tadi apikal itu artinya ujung ya. Nah, jadi yang namanya meristem lateral, biasanya mereka itu ada di, misalkan kita potong batang gitu ya, kita potong, nanti itu meristem lateral ada di bagian sini gitu. Jadi dia itu ada di samping-samping batang gitu, kayak di dalam batang terus ada di samping-sampingnya, gitu. Nah, jadi fungsinya dari meristem lateral ini, mereka adalah membelah ke arah samping gitu. Atau bisa kita bilang tumbuh ke samping. Kan bisa ada yang iklan kayak badan tuh tumbuh ke atas bukan tumbuh ke samping gitu kan. Jadi maksudnya tumbuh ke samping itu adalah menambah lebar gitu. Jadi menambah lebar. Nah, itu adalah fungsi dari jaringan lateral, menambah lebar suatu jaringan gitu atau suatu organ. Itu untuk yang lateral gitu ya, bertumbuh ke samping. Kalau yang apikal bertumbuh ke atas gitu, karena dia ada di ujung. Nah, kemudian ada satu lagi namanya interkalar kan. Kalau yang interkalar, mereka itu gampangannya adalah jaringan meristem antar ruas batang. Kayak misalkan di tebu misalkan. Tebu kan kayak beruas-ruas gitu kan. Ada satu ruas sama ruas lainnya. Nah, di antara ruas itu nanti ada yang namanya meristem interkalar gitu. Misalkan di sini. Ini misalkan ada satu ruas gitu ya lah. Satu ruas gitu. Nah, di antara ruas ini nanti ada si meristem interkalar gitu. Jadi interkalar itu meristem antar ruas. Fungsinya apa? Fungsinya itu hampir sama kayak apikal, tapi beda posisi aja sih. Yang apikal kan ada di ujung atas sama ujung bawah kan. Tapi kalau yang interkalar dia ada di tengah-tengah ruas gitu. Nah, karena dia ada di tengah-tengah dan dia itu bukan kayak di samping gitu ya. Mereka itu nanti fungsinya untuk menambah lebar gitu. Menambah panjang. Menambah panjang ruas. Tapi nanti pertumbuhannya kayak cuma di ruas aja gitu loh. Kayak misalkan cuma di ruas ini aja gitu. Yang ruas ini misalkan nggak tumbuh, misalkan gitu. Jadi kalau yang interkalar itu harus antar ruas gitu. Oke, jadi tadi yang meristem menurut posisi ya. Terus yang B, menurut origin atau asal perkembangan. Coba dijawab sama Vida, coba. Buat origin atau asal perkembangan tuh ada dua. Yang pertama tuh ada meristem primer sama ada meristem sekunder. Nah, meristem primer sendiri ini merupakan meristem yang perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrio. Nah, terus akibatnya itu adalah ada pertumbuhan panjang pada tanaman. Contohnya yang kayak tadi disebutin sama Denta, itu adalah meristem apikal. Terus yang kedua itu adalah meristem sekunder, merupakan meristem yang berasal dari jaringan dewasa, yang kemudian nanti ini berdiferensiasi menjadi jaringan yang aktif membelah. Contohnya itu adalah meristem lateral. Nah, terus dari meristem sekunder ini nanti akan bertanggung jawab buat pertumbuhan ke samping atau ke ketebalan tanaman gitu, Mas. Oke. Bentar, aku ada ilustrasinya juga. Wait. Oke. Sini.
Oke. Jadi kalau misalkan, klasifikasi meristem gitu ya, dia menurut origin atau menurut perkembangannya, itu emang yang tadi, udah disebutin sama, Vida gitu. Ada yang namanya primary meristem, secondary meristem. Sebenarnya ada satu lagi, namanya adalah promeristem. Nah, promeristem ini tuh adalah jaringan yang menghasilkan meristem gitu. Jadi sebenarnya ketika meristem itu pertama kali dihasilkan gitu ya, itu nanti bakal ada jaringan, sebelumnya yang menghasilkan meristem gitu. Kayak pertama kali mereka tumbuh gitu. Pertama kali mereka tumbuh biasanya meristem, itu nanti dikembangin lagi oleh yang namanya promeristem gitu. Jadi promeristem itu jaringan yang sebelumnya meristem gitu ya. Nah, terus ada yang primary meristem sama secondary meristem. Untuk yang primary meristem itu yang tadi udah disebutin Vida gitu ya. Itu yang nanti, bisa tumbuh, ke atas atau ke bawah gitu untuk menambah panjang, sedangkan yang secondary itu yang, bisa menambah lebar gitu. Nah, tapi ada, definisi lain gitu dari primary meristem sama secondary meristem. Aku tulis aja ya. Jadi untuk yang primary, itu tadi yang kata Vida ya, yang pertama itu dia bisa meningkatkan panjang. Nah, selain itu, primary meristem itu merujuk pada fakta gitu ya, bahwa ketika pertama kali meristem itu dibuat, mereka itu udah bisa membelah gitu. Jadi, pas pertama dibuat, udah bisa membelah. Nah, sedangkan kalau yang secondary, kan tadi pertama untuk meningkatkan lebar gitu ya. Nah, terus yang kedua itu definisinya adalah pas, kalau yang buat secondary meristem ini guys, mereka itu membelahnya bukan pas pertama kali dibuat gitu. Jadi kalau yang secondary, mereka harus diferensiasi dulu, baru bisa membelah gitu. Jadi, habis diferensiasi baru bisa membelah. Gitu. Jadi kayak, misalkan, cambium gitu. Cambium itu salah satu yang secondary meristem. Selain dia itu menambah lebar, cambium itu ketika dia belum terdiferensiasi, mereka itu nggak bisa membelah gitu. Jadi kayak harus nunggu diferensiasi dulu, baru mereka bisa membelah atau baru, mengalami kegiatan meristematik gitu. Sedangkan dengan primary, mereka bisa menambah panjang dan pas pertama kali dibuat, udah bisa membelah gitu. Nah, itu adalah untuk yang, jaringan menurut origin atau perkembangannya gitu ya. Ada promeristem, primary meristem, sama secondary meristem. Oke, buat yang nomor 4 yang C, coba dijawab sama Dinda, coba. Halo Dinda? Ya, yang berdasar fungsi. Aku nemunya yang protoderm itu yang jaringan meristem yang bentuk epidermis, terus prokambium yang nanti jadi jaringan pusat stela gitu. Terus yang meristem dasar yang jadi jaringan dasar. Oke, benar. Itu sih tadi yang udah dijelasin sama Dinda itu udah benar semua. Nah, aku ada yang lengkapnya. Nih. Jadi oke. Jadi untuk yang function gitu ya atau fungsi, itu pertama ada protoderm, prokambium, sama, ground meristem gitu. Protoderm dia itu untuk membuat epidermis. Prokambium itu untuk membuat, vaskuler gitu ya. Atau xilem dan phloem. Ground meristem itu untuk membuat parenkim gitu. Jadi emang untuk pembahasan meristem, ini tuh yang biasanya jadi bingungin gitu di botanis gitu ya atau, biologi yang fokusnya ke tanaman. Karena emang meristem itu dia benar-benar luas dan klasifikasi itu susah gitu. Kadang ada meristem yang, dia tuh klasifikasikan jadi, prokambium gitu. Tapi dalam klasifikasi lain mereka bukan jadi prokambium misalkan. Jadi kayak, ada semacam kebingungan lah ya dari, meristem ini. Ditambah lagi biasanya parenkim ini mereka itu mirip gitu, mirip banget sama meristem gitu. Bahkan, kadang parenkim itu suka, salah paham gitu. Yang tadinya kita kira parenkim, ternyata dia meristem. Yang tadi kita, kira meristem gitu ya, ternyata dia parenkim gitu. Jadi kayak, eee,
parenkim sama meristem itu yang membuat bingung saintis gitu ya atau ilmuwan gitu. Oke, jadi itu adalah pembagian meristem menurut origin atau asal, location atau lokasi, dan function atau fungsi gitu. Oke, buat yang nomor ini dia mau ditanyain. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Buat yang nomor 5 coba dijawab sama Denta. Kalau nomor 5, pertumbuhan prima itu pertumbuhan jadi pada ujung akar dan ujung batang, sedangkan pertumbuhan sekunder pertumbuhan jadi di kambium. Oke, efeknya apa? Misalkan pertumbuhan primer efeknya panjang, lebar, atau gimana? Tapi itu aja, Kak. Oh, oke. Oke, jadi aku tambahin ya. Kalau yang buat pertumbuhan primer, tadi Denta udah benar ada di ujung akar sama ujung batang, tapi efeknya mereka itu adalah menambah panjang gitu. Jadi karena mereka ada di ujung gitu ya, nanti mereka tuh menambah panjang. Tapi kalau yang pertumbuhan sekunder, tadi Deno juga udah benar untuk yang apa namanya kambium ya. Dan itu untuk menambah apa namanya lebar gitu atau apa lateral gitu ya ke samping gitu. Nah itu adalah pertumbuhan primer sama sekunder. Itu yang definisi umumnya sih. Oke, 5 udah, sekarang ke nomor 6. Coba nomor 6 dijawab sama Vida. Buat nomor 6 aku skip, Mas. Oke, skip ya. Coba Dinda nomor 6 udah jawab belum? Aku coba sebisaku. Yang primer ujung batang ya. Iya. Kan daerah meristem yang terisolasi di subapikal batang berkembang ke pangkal, terus membentuk jaringan meristem rusuk. Jaringan-jaringan itu lalu menyebabkan pemanjangan ruas batang dan pembentukan bunga gitu. Terus meristem apikal yang ada di pucuk batang utama lateral memanjang menghasilkan daun, bunga, dan tunas apikal. Oke, itu udah cukup lengkap ya, dan kayak udah sampai ke bunga-bunga gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat pertumbuhan dasarnya, bentar aku share screen Campbell ya. Wait. Mana sih? Oke, mana sih? Oh ini. Sebenarnya aku tuh ngambil soalnya dari Campbell semua guys. Jadi kalian cukup baca aja dari Campbell nanti dapat ini apa hasilnya gitu. Jadi untuk proses pertumbuhan di ujung batang gitu ya. Kan tadi ada yang namanya teori sel apikal gitu ya. Terus ada teori histogen, terus ada teori apa namanya tunica corpus. Sebenarnya apa sih yang bisa kita dapat gitu atau apa sih yang persamaan antara 3 teori itu? Mereka tuh sama-sama menunjukkan bahwa di ujung batang ini ada suatu jaringan yang bisa terus-menerus membelah untuk menambah jaringan baru gitu untuk pertumbuhan khususnya gitu ya. Jadi caranya itu adalah pertama meristem di apikal mereka itu akan membelah gitu. Ini di sini bisa coret-coret nggak ya? Oh bisa guys. Jadi mereka itu bakal membelah gitu ya. Cell division in apical meristem gitu. Mereka bakal membelah gitu. Nah nanti pembelahannya mereka awalnya biasanya itu adalah apa namanya? Ini kan berarti plan of division di sini. Terus jaringannya itu ada di sini gitu ya. Oke, berarti biasanya mereka itu adalah yang antiklinal gitu atau menambah luas lingkaran gitu ya. Jadi biasanya selnya itu bakal membelah secara antiklinal dulu sehingga nanti menambah jumlah sel gitu. Tapi bukan massa sel gitu ya, menambah jumlah sel. Nah, nanti antara sel ini sama sel ini mereka itu bakal ada yang digunakan untuk proses diferensiasi gitu. Terus ada satu lagi yang digunakan untuk apa namanya? Pembelahan sel lainnya gitu. Jadi maksudnya kan sel ini tuh ada 2 kan, ada yang ini sama ada yang ini gitu. Nah nanti bisa aja sel yang ini tuh kita pakai buat yang diferensiasi gitu. Sedangkan sel yang ini kita pakai buat pembelahan sel lainnya gitu. Jadi yang ini dia bakal jadi meristem gitu. Jadi ada satu yang bakal diubah gitu jadi apa namanya diferensiasi, ada satu yang bakal di-keep atau dijaga untuk jadi meristem gitu, agar terus-menerus membelah. Nah nanti sel yang diferensiasi itu mereka bakal tumbuh gitu atau akan ekspansi gitu ya.
Nah, nanti pas mereka ekspansi, mereka bakal membelah gini ya. Jadi kayak pertama udah jadi ini bakal diferensiasi, terus mereka bakal membelah. Nanti hasil sel yang membelah, mereka bakal tumbuh gitu. Mereka bakal ekspansi atau menambah ukurannya. Yang tadinya cuma segini gitu ya, sekarang dia jadi segini. Nah, pas ukuran selnya udah bertambah, mereka itu bakal mengalami diferensiasi gitu. Jadi misalkan di sini vessel element gitu ya, atau mungkin sel lainnya gitu. Wow, ini banyak coret-coret. Nah, wait. Itu sih kalau buat yang apa namanya pembelahan di ujung batang gitu. Nah, kalau kita lihat gitu ya, hasil dari pembelahannya ini nanti tuh akan membentuk yang namanya meristem primer gitu ya, atau yang belum terdiferensiasi, terus nanti terbentuk yang mature tissues atau jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini tuh yang nanti bakal udah terdiferensiasi gitu. Misalkan tadi protoderm misalkan ya, protoderm kan masih di meristem primer kan, dia itu belum terdiferensiasi gitu, masih jadi meristem. Nah, nanti pas lama-kelamaan mereka bakal jadi dewasa gitu, pas mereka jadi dewasa mereka bakal jadi misalkan epidermis gitu, di mature tissues atau jaringan yang dewasa. Nah, itu adalah perkembangan di ujung batang gitu. Jadi ada satu sel gitu ya di ujung batang yang bakal membelah, terus nanti pembelah itu menghasilkan diferensiasi dan bla 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 gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain buat nomor ini atau udah cukup jelas? Udah jelas, Mas. Jelas ya. Oke. Sekarang lanjut buat nomor 7. Coba nomor 7 dijawab sama Vida. Coba. Buat nomor 7, jadi awalnya itu di akar kan ada 3 zona. Yang pertama itu adalah zona pembelahan sel, terus yang kedua itu adalah zona elongasi, sama yang ketiga itu adalah ada zona diferensiasi. Nah, buat zona pembelahan sel tuh ada di paling bawah, terus zona elongasi itu ada di bagian tengah, sama diferensiasi itu ada di bagian atas. Terus yang pertama itu adalah di zona pembelahan, jadi sel-sel akar yang baru itu bakal diproduksi di bagian ini. Terus yang kedua itu adalah zona elongasi, di bagian ini tuh sel-sel bakal mengalami pemanjangan berkali-kali lipat dari panjang aslinya. Nah terus akibat dari pemanjangan ini, jadi akar tuh bakal terdorong jauh ke dalam tanah. Nah terus sementara itu meristem apikal itu akan terus menambahkan sel-sel di zona pemanjangan. Walaupun sebetulnya sel-sel akar itu belum selesai memanjang. Nah terus dari sini bagian protoderm, terus bagian meristem dasar sama bagian prokambium itu bakal menjadi lebih jelas karena akan banyak sel yang udah terdiferensiasi gitu. Terus yang terakhir itu ada di zona diferensiasi. Di bagian ini sel-sel ini akan menyelesaikan diferensiasinya menjadi sel baru terus dengan tipe yang berbeda gitu, Mas. Oke, Vida tadi jawabnya udah cukup lengkap ya. Mungkin aku tambahin satu lagi. Jadi sebenarnya untuk zona apa namanya division gitu ya. Nanti ada suatu bagian di ujung gitu ya, ujung akar yang namanya adalah kaliptra gitu. Kaliptra ini itu adalah root cap atau tudung akar gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang meristem itu ada di ujung akar paling ujung itu cukup misleading gitu ya, atau cukup bisa salah paham gitu. Karena sebenarnya di ujung akar itu tuh bukan meristem tapi adalah ujung atau tudung akar gitu. Nah, sehingga kita bukan bilang mereka itu ada di ujung akar tapi dekat dengan ujung akar gitu. Walaupun tadi aku juga bilang di ujung akar ya, aku juga baru ingat. Jadi di ujung akar ada yang namanya kaliptra atau root cap, yaitu sebagai tudung akar. Nah, seperti yang kita tahu kaliptra itu tuh fungsinya untuk melindungi gitu ya, melindungi akarnya sehingga ketika dia menembus tanah nanti akarnya itu nggak rusak gitu. Nah, kemudian di atasnya kaliptra atau tudung akar ini ada yang namanya kok jadi kayak gini. Ada yang namanya apical meristem gitu. Jadi bagian yang ini. Nah, ini barulah yang membelah gitu. Ini adalah yang meristem. Ini nanti baru yang membelah gitu. Nah, sehingga dari yang apa namanya? Meristem ini bakal terbentuk zone of cell division gitu ya. Terus ada apa namanya? Wait.
zone of cell division, terus ada yang namanya zone of elongation, terus ada zone of differentiation gitu. Nah, tadi yang penjelasan video udah benar ya. Zone of cell division itu yang dia deket sama meristem. Nah, di sini itu mereka yang paling utama mengalami pembelahan sel gitu. Jadi lagi rapid gitu atau lagi cepat-cepatnya membelah gitu ya. Terus zone of elongation, tadi sel yang udah membelah atau yang udah dihasilin, mereka bakal tumbuh gitu atau bakal ekspansi. Sehingga nanti selnya mereka bakal jadi besar gitu ya atau jadi panjang gitu. Nah, terus pas biasanya mereka udah panjang atau udah besar, mereka tuh udah cukup dewasa untuk mengalami diferensiasi gitu. Ibaratnya tuh kayak level up gitu, guys. Jadi kayak kita udah cukup punya XP gitu ya, udah cukup punya experience, nanti kita bisa level up ke level selanjutnya. Nah, level up-nya itu adalah differentiation gitu. Jadi ketika udah dewasa, udah cukup besar gitu ya, mereka mengalami diferensiasi gitu. Nah, terus kalau kita lihat di sini ya, ini kan ada bagiannya kayak gini nih. Bagiannya kayak gini. Masih. Kok ini? Bentar. Yang ini nih. Yang ini. Nah, sebenarnya ini apa sih? Ini tuh namanya adalah overlap. Itu nggak kelihatan ya? Overlap. Jadi overlap itu adalah tindihan gitu. Jadi antara satu zona sama zona lainnya sebenarnya tuh nggak ada batas yang batas yang benar-benar batas gitu. Mereka tuh bakal nindih satu sama lain. Jadi nggak ada batas yang kayak gini misalkan. Nggak ada batas yang kayak gini. Ada itu batas yang kayak gini. Gitu. Jadi ada semacam penindihan zona gitu. Nah, itu menandakan yang tadi dijelasin Vida gitu. Ketika di zona elongasi kan ada beberapa sel yang dia itu masih tumbuh gitu kan. Masih beberapa yang tumbuh gitu. Tapi ada juga beberapa yang udah mengalami diferensiasi gitu. Nah, itu adalah sebenarnya definisi dari penindihan atau overlap zona gitu. Jadi zonanya bisa aja ada yang masih membelah gitu ya, atau ada bisa aja ada yang masih menambah panjang gitu. Tapi bisa juga ada yang langsung diferensiasi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini rambut akar gitu ya, itu bisa kita temukan di zone of differentiation gitu. Ini make sense lah ya, karena kan epidermis itu salah satu diferensiasinya itu menjadi rambut akar kan. Nah, jadi rambut akar itu ditemukan di zone of differentiation gitu. Oke, buat yang nomor ini dia mau ditanyain. Nggak ada, Mas. Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke yang nomor 8. Coba yang nomor 8 dijawab sama Dinda. Coba. Nomor 8 aku skip. Oke, skip ya. Denta jawab nggak? Saya jawab, Kak. Oke, coba. Gimana? Pertumbuhan sekunder terjadi akibat adanya aktivitas di jaringan kambium atau merismatik sekunder. Pembuluhan kambium kawah luar akan membentuk filum sekunder, sementara pembuluhan kawah dalam akan membentuk silum sekunder. Pohon-pohon dari sel kita diameternya menjadi lebar. Itu aku. Oke, berarti tadi ada silum sekunder sama filum sekunder ya. Oke, itu udah cukup benar. Coba dari Vida mau ngelengkapin nggak? Aku sama kayak Mbak Dinda, Mas. Oh, skip. Oke. Bentar, aku share screen yang lainnya ya. Wih, perasaan di sini ada deh pembelahan sekunder. Oke, ini. Oke, sebenarnya tadi yang udah dijelasin sama Denta itu udah bener, tapi sebenarnya masih ada satu lagi gitu, masih kurang. Nah, jadi di dalam suatu jaringan gitu ya, khususnya di batang, ada yang namanya kambium gitu. Vascular kambium. Nah, kambium ini tuh ciri khas dari dikotil ya. Jadi di monokotil tuh nanti nggak ada gitu. Dia cuma ada di dikotil. Dikotil only lah ya. Nah, jadi di dikotil itu bakal ada yang namanya kambium. Kambium ini adalah masuk ke dalam meristem lateral gitu. Atau dia masuk ke dalam secondary meristem. Nah, berarti mereka itu adalah jenis meristem yang akan menambah lebar gitu ya. Jadi karena dia menambah lebar, caranya gimana gitu. Jadi yang namanya vascular kambium, ini kan ada kata vascular gitu ya. Mereka itu nanti akan menambah jumlah filum dan jumlah silem gitu. Jadi
yang namanya kambium di sini, nanti itu mereka bakal diapit gitu ya sama xilem dan phloem. Yang di dalam biasanya itu adalah xilem, yang di luar itu adalah phloem gitu. Kalian hafalnya kayak gitu sih. Biasanya aku xilem kan kayak ngangkut sesuatu gitu kan. Phloem kan kayak ngedarin sesuatu. Kita ibaratnya aja kalau kita mau ngedarin sesuatu kan kita harus kayak out gitu kan atau harus keluar gitu. Oh, berarti phloem itu dia ada di luar, sedangkan xilem dia ada di dalam gitu. Di dalam kambium gitu ya maksudnya. Jadi xilem ada di dalam, phloem ada di luar gitu. Nah, terus kita fokus ke vascular cambium dulu ya. Jadi di vascular cambium itu kalau dia tumbuhnya ke dalam gitu ya, kalau nambah ke dalam, dia itu nambah yang namanya secondary xylem. Mana nih? Nah ini, secondary xylem gitu atau xilem sekunder. Sedangkan kalau misalkan cambiumnya itu tumbuhnya keluar gitu ya, tumbuhnya keluar, mereka itu akan membentuk yang namanya secondary phloem gitu. Jadi karena phloem itu ada di luar, maka nanti penambahannya itu adalah keluar gitu untuk secondary phloem-nya. Tapi karena xylemnya ada di dalam, maka nanti untuk penambahan dari cambiumnya mereka akan menambah ke dalam gitu. Jadi kenapa mereka bisa menambah lebar ya karena hal ini gitu. Karena yang namanya cambium gitu ya, vascular cambium, mereka bakal menambah jumlah xilem dan jumlah phloem gitu. Jadi ada secondary phloem yang ditambahin keluar, ada secondary xilem yang ditambahin ke dalam gitu. Nah, itu tadi yang dijelasin Denta ya. Sebenarnya ada satu lagi cambium di dalam batang gitu. Namanya apa? Namanya adalah cork cambium. Mana sih nih? Di sini nggak ada ya. Ini cork cambium. Jadi cork ini tuh, aduh aku lupa nih. Cork itu apa ya bahasa Indonesia? Sebentar. Google Translate guys. Wait. Oh ini cambium gabus, ya cambium gabus, lupa. Di bahasa Indonesia tuh cambium gabus. Jadi cork cambium atau cambium gabus ini tuh yang letaknya di epidermis. Sedangkan kalau yang vascular cambium gitu ya, mereka letaknya ada di vaskuler gitu atau di xilem sama phloem. Jadi ada letaknya yang di xilem sama phloem, ada letaknya yang di epidermis gitu. Mudeng ya. Jadi kalau yang di epidermis ini mereka beda sama yang kayak di vaskuler gitu. Kenapa? Karena yang cambium gabus ke cambium kok gambus sih? Cambium gabus bukan gambus, sorry guys. Jadi yang cambium gabus ini mereka itu bukan membelah ke dalam sama keluar. Mereka itu keluar only gitu. Jadi pembelahan mereka itu hanya keluar gitu atau keluar only gitu ya. Hanya keluar gitu. Nah, jadi cambium gabus itu nanti juga bisa menambah diameter gitu. Karena kalau yang vaskuler kan kayak ke dalam sama keluar gitu kan. Vaskuler secondary xylem sama secondary phloem. Nah, kalau yang cambium gabus mereka itu bakal menambah ketebalan di luar gitu. Jadi arahnya cuma keluar ke epidermis aja gitu. Jadi ada yang nambahnya di vaskuler, ada yang namanya di epidermis gitu ya. Nah, nanti biasanya jaringan yang terbentuk kan kalau yang ini secondary phloem, secondary xylem gitu ya. Sedangkan kalau yang di cambium gabus namanya adalah periderm gitu, periderm. Jadi periderm ini adalah hasil dari perkembangan cambium gabus gitu. Biasanya periderm ini dia tuh jaringannya mati gitu. Makanya kalau kita megang batang gitu ya, kan bisa aja ada kulit batang yang bisa kita cabut gitu kan. Nah, kulit batang yang kita cabut sebenarnya adalah periderm gitu. Dan itu adalah sel mati. Makanya gampang kita cabut gitu. Oke, buat yang nomor ini ada yang mau ditanyain? Atau udah cukup jelas? Cukup jelas ya? Kalau cukup jelas kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, nomor selanjutnya adalah nomor 9. Oke, nomor 9 coba Vida coba. Nomor 9, berikut adalah sayatan akar suatu tanaman. Apakah akar ini monokotil atau dikotil? Tipe vascular bundle organization apakah sayatan ini? Berikan juga label pada sayatan berikut. Buat akarnya itu akar dikotil, terus tipe vascular bundle-nya itu adalah concentris amfikribal. Kenapa? Karena
Kalau di situ silumnya kan ada di tengah, terus si flum ini mengitari gitu. Terus buat bagian-bagiannya, yang pertama itu gambar yang sebelah kiri dulu. Yang A itu epidermis, terus yang B itu adalah cortex, yang C itu adalah endodermis, yang D ini adalah vascular cylinder, terus yang E itu adalah pericycle, yang F xilem, dan yang terakhir yang G itu adalah phloem. Nah, buat gambar kedua itu yang A itu adalah endodermis, yang B ini adalah pericycle, terus yang C ini adalah xilem, yang D itu phloem, gitu Mas. Oke, bener ya. Sebentar. Aku udah gambarnya. Oh, ini. Oke. Jadi untuk yang label tadi dari video udah bener ya. Yang paling luar itu epidermis, terus dalamnya cortex, dalamnya lagi endodermis, dalamnya lagi vascular cylinder atau stele, terus ada pericycle gitu ya, xilem sama phloem gitu. Nah, kita ke label dulu aja ya. Jadi kalau yang epidermis kan kalian udah tahu lah ya, epidermis itu apa, jaringan paling luar yang untuk perlindungan. Cortex sama endodermis dia masuk ke dalam ground gitu atau jaringan pengisi gitu ya. Yang nanti itu mereka sama-sama terdiri dari parenkim gitu. Jadi mereka berdua itu parenkim gitu ya. Nah, terus di dalamnya endodermis ada vascular cylinder atau stele gitu. Terus nanti ada pericycle, xilem sama phloem. Nah, xilem phloem kan kalian udah tahu gitu ya. Di mana pericycle? Jadi pericycle itu dia pada dasarnya sama-sama parenkim gitu. Tapi bedanya kalau misalkan cortex sama endodermis, mereka itu ada di luar stele gitu. Jadi batasnya itu adalah stele guys. Batasnya adalah stele. Aduh nggak jelas ya. Nih batasnya adalah stele. Jadi kalau misalkan mereka itu parenkimnya luar gitu ya. Outside parenkim gitulah ya. Parenkim luar. Terus nanti ada yang parenkim dalam gitu. Parenkim dalam. Nah, untuk yang parenkim luar atau outside parenkim itu dia masuk ke dalam cortex sama endodermis gitu. Tapi kalau dia tuh parenkim dalam, dia masuk ke dalam pericycle. Jadi pada dasarnya mereka itu sama-sama parenkim gitu. Tapi beda aja apakah mereka ada di dalam stele atau apakah mereka ada di luar stele gitu. Nah, jadi perbedaan adalah di situ gitu. Terus buat yang tadi gambar lebih close up-nya gitu ya. Di sini kalau nggak salah nggak ada sih. Tapi tadi yang udah dijelasin Dinda udah video udah bener sih. Jadi paling luar ada endodermis gitu ya. Terus nanti ada B-nya itu adalah B-nya pericycle, C-nya itu adalah xilem, D-nya itu adalah phloem gitu. Nah, tapi tadi ada satu yang salah yaitu adalah vascular bundle organization gitu. Jadi untuk yang di akar ini mereka bukan masuk ke dalam yang konsentris. Kenapa? Karena sebenarnya tadi analisis video udah cukup benar sih karena ada xilem di tengah terus ada yang mengitari gitu ya. Tapi yang bikin salah adalah konsentris itu dia harus bentuknya lingkaran gitu. Jadi nggak boleh kayak gini. Misalkan kayak gini gitu ya. Ini tuh bukan konsentris. Konsentris itu harus kayak gini. Gitu. Misalkan yang ini tuh phloem gitu ya. Jadi konsentris dia tuh bentukannya harus lingkaran. Nggak boleh bentukannya kayak gini gitu. Nah, kalau gitu di akar ini masuk ke apa? Di akar ini masuk ke dalam tipe radial. Gitu. Kenapa radial? Karena ada xilem sama phloem yang mengitari tengah-tengahnya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah phloem, ini xilem, phloem, xilem, phloem, xilem, phloem gitu. Jadi masuknya ke dalam radial gitu. Oke, sampai sini dia mau ditanyain? Gak ada Mas. Gak ada ya? Bentar. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 10. Coba dijawab sama Denta. Kalau nomor 10, berikut adalah syarat akar suatu tanaman. Apakah akar ini monokotil atau dikotil? Tipe vascular bundle organisasi. Apakah syarat ini? Berikan telah juga pada syarat berikut. Kalau yang A epidermis, yang B cortex, yang C endodermis, yang D pericycle, yang E cortex dalam, yang F empulu, yang G xilem,
dan hak phloem. Oke, yang vascular band organisasinya apa? Kok ini mana bingung kak ini? Oke. Belum. Oh, belum ya. Terus kalau yang monokotil dikotil? Sama belum ketemu juga. Belum ya. Oke. Jadi ini tuh adalah akar dari monokotil gitu. Jadi kalau akarnya dikotil ya, mereka bentukannya itu kayak star gitu atau kayak bintang. Jadi kalau dikotil itu bentukannya kayak gini. Sedangkan kalau monokotil bentukannya itu kayak ganti-gantian gitu. Jadi sini phloem misalkan ya, sini xilem, sini phloem, sini xilem, sini phloem, sini xilem, sini phloem, sini xilem, phloem, xilem gitu ya. Kan ini aku kayak giniin. Phloem itu yang diarsir ya, atau yang ada warnanya gitu. Jadi untuk yang monokotil tadi urutannya udah bener ya di denta. Tadi aku gak kalau nggak salah urutannya udah bener ya, aku nggak tahu. Tapi kalau lihat dari gambar ini sih kayak harusnya udah urut sih, Jadi paling luar itu ada endodermis, dalamnya stele, terus ada perisikal gitu ya, terus ada empulur atau pits, terus ada xilem, ada phloem gitu. Nah, bedanya apa gitu ya, perisikal sama core of parenchyma cells atau bagian tengah gitu ya. Jadi sebenarnya mereka itu mereka sama-sama parenchyma juga gitu. Bedanya ini tuh namanya pits ya. Bedanya kalau misalkan yang pits gitu ya atau yang empulur, mereka tuh di tengah-tengah gitu. Mereka di tengah-tengah xilem sama phloem gitu. Tapi kalau yang perisikal, mereka tuh ada di luar xilem sama phloem gitu. Tapi keduanya itu sama-sama masih di dalam stele gitu. Jadi sama-sama di dalam stele, tapi tergantung lagi apakah mereka di dalamnya xilem phloem atau apakah mereka di luarnya xilem phloem gitu. Oke, jadi buat label atau urutannya udah bener ya, dari yang epidermis sampai yang phloem. Terus untuk tipe vascular band organization-nya, monokotil sama dikotil mereka sama-sama radial. Gitu. Jadi monokotil dikotil sama-sama radial gitu ya. Ada yang mengitari bagian tengah dari suatu sel, dari suatu jaringan gitu. Itu adalah tipe yang radial. Oke, itu untuk yang nomor 10 ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada, Mas. Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 11. Coba dijelasin sama Vida. Nomor 11, ketika nutrien berada pada konsentrasi tinggi di suatu daerah, akar tanaman akan membentuk cabang. Percabangan juga merupakan bentuk pertumbuhan primer. Akar cabang biasa kita sebut sebagai akar lateral. Jelaskan proses pembentukan akar lateral. Ini aku jawab sebisa aku ya, Mas. Iya, nggak apa-apa. Jadi ketika nutrien itu mempunyai konsentrasi tinggi di suatu tanah, itu tuh akan merangsang pertumbuhan akar lateral. Nah, terus pertumbuhan akar lateral ini juga dipicu oleh daerah pericycle. Nah, terus akar lateral ini akan mendorong jaringan luar sampai mereka muncul di bagian luar, gitu Mas. Oke, benar ya. Jadi buat yang sebenarnya akar itu bisa kita bagi jadi dua gitu. Ada yang namanya akar lateral, ada yang akar akar utamanya lah ya, akar primernya gitu. Bedanya apa? Jadi kalau akar yang primer dia tuh arahnya ke bawah, sedangkan kalau yang lateral arahnya tuh ke samping gitu. Nah, akar lateral ini dia tuh beda gitu ya, beda sama rambut akar gitu. Kenapa beda? Nanti kita bakal lihat bahwa tempat mereka itu emerging gitu ya, tempat mereka muncul itu nanti beda. Kalau mereka akar lateral, tempat munculnya itu adalah perisikal. Sedangkan kalau rambut akar gitu ya, tempat mereka muncul itu adalah di epidermis gitu. Tapi nanti kayak tipisnya mereka gitu atau tebalnya mereka itu nanti hampir sama gitu. Jadi susah buat dibedain. Makanya buat bedainnya itu pakai pertama kali mereka muncul dari jaringan mana gitu. Nah, jadi tadi yang dijelasin video udah bener sih. Akar itu bakal dirangsang sama nutrien yang banyak di sekitarnya mereka gitu. Ketika nutriennya banyak, maka akan terbentuk akar lateral. Pembentukannya itu lewat perisikal. Jadi perisikal kan tadi aku udah jelasin ya, itu adalah parenkim yang letaknya ada di dalam stele gitu. Nah, parenkim di dalam stele ini mereka bakal membelah terus-menerus gitu. Nah, ketika mereka membelah terus-menerus,
Nah, ini akan terbentuk semacam kayak gini gitu. Jadi ada semacam akar gitu ya, yang mereka itu protruding gitu atau menembus jaringan lain. Jadi kayak jaringan yang rusak ya, jaringan rusak kayak gini, mereka itu bakal ada di ujung akar lateral ini. Terus pas mereka itu udah sampai keluar gitu ya, akar lateral udah sampai keluar, nanti jaringan yang rusak ini bakal dikeluarin gitu dari tumbuhannya gitu. Kayak dikeluarin ke sekelilingnya gitu. Nah, itu adalah pembentukan akar lateral dari perisikal gitu. Jadi ketika ada nutrien yang banyak, nanti akar lateral bakal tumbuh dari perisikal dan menembus jaringan yang lainnya. Dan pada waktu bersamaan mematikan jaringan tersebut gitu. Oke, nomor 11 sudah. Sekarang ke nomor 12. 12 coba Denta. Oh, kalau enggak kalau enggak buat nomor 12 yang kiri Denta, yang kanan Vida ya. Oke, lanjut. Aku yang nomor 12 kayaknya belum. Oke, 12 belum ya. Oke, Vida udah dua-duanya. Udah Mas. Udah, oke, coba. Dari yang kiri dulu, yang kiri itu akar dikotil, terus yang kanan tuh monokotil. Nah, buat bagian-bagiannya yang A itu adalah sclerenchyme, dan lebih tepatnya itu adalah tipe fiber. Terus yang B itu adalah phloem, yang C itu adalah xylem, yang D itu adalah ground tissue atau jaringan dasar, terus yang E itu adalah pit, yang F itu adalah cortex, yang G vascular bundle, sama yang H itu adalah epidermis. Nah, terus yang bagian kanan itu kan tipe monokotil. Yang A itu adalah epidermis, yang B ground tissue atau jaringan dasar, sama yang C itu adalah vascular bundle. Gitu, Mas. Oke, bener ya. Bentar, aku kayaknya ada gambarnya, tapi kok nggak ada ya. Wait. Oke, nggak ada. Bentar, aku share screen dulu, Campbell. Mana? Begini. Oke, jadi yang tadi udah disebutin video udah bener ya. Mungkin batang mungkin batang itu bakal kelihatan lebih beda gitu ya antara monokotil sama dikotil. Kenapa? Nanti karena mereka itu tipe vascular bundle organisasinya bakal beda juga gitu. Oke, kita lihat di sini ya. Pertama tadi yang paling luar itu of course ada epidermis lah ya, atau jaringan yang sebagai pelindungnya gitu. Nah, nanti di dalamnya adalah sclerenchyme atau lebih tepatnya cell fiber gitu ya. Tadi video juga udah benar. Jadi sel sclerenchyme ini mereka fungsinya adalah untuk menambah kuat gitu ya, menambah kuat batang gitu. Nah, karena di sini adalah sel sclerenchyme, maka bisa kita bilang bahwa batang ini, sayatan ini adalah jaringan dewasa gitu, bukan yang lagi tumbuh. Nah, terus nanti di dalamnya sclerenchyme bakal ada yang namanya phloem sama xylem. Nanti keduanya gabungannya adalah vascular bundle atau stele gitu. Nah, nanti sebenarnya di antara xylem sama phloem ini bakal ada yang namanya cambium gitu. Namanya adalah cambium vascular gitu. Yang tadi aku udah jelasin ya. Jadi cambium vascular itu mereka letaknya di batang dikotil di sini antara xylem sama phloem gitu. Jadi letaknya di sini dan nanti akan menambah lebar dari suatu batang gitu. Terus nanti di tengah-tengahnya ada pit gitu ya. Pit ini yang tadi aku udah jelasin, mereka adalah sel parenchyme yang letaknya ada di tengah-tengah antara xylem sama phloem gitu. Di tengah-tengah xylem phloem gitu. Terus ada juga korteksnya gitu ya dan lain-lain gitu. Nah, itu untuk yang batang dikotil. Nah, kalau tadi kan aku udah bilang kan kalau xylem sama phloem ini di tengah-tengahnya itu ada cambium. Nah, menurut kalian berdua nih, Danta sama Vida, mereka masuk ke dalam tipe vascular bundle organization apa? Kolateral kah, bikolateral kah, atau apa? Tebak aja nggak apa-apa ya. Kolateral terbuka. Oke, betul. Tipenya adalah kolateral terbuka. Alasannya apa? Karena ada phloem, ada xylem, terus di tengah-tengahnya itu ada cambium. Oke, betul ya. Dan aku tambahin lagi ya, alasan yang lainnya adalah karena mereka itu nggak dikelilingin atau nggak ditutupin sama sclerenchyme. Kan pembeda utamanya itu ketika kolateral tertutup, mereka itu dikelilingin atau ditutupin sama sclerenchyme gitu. Sedangkan di di sini gitu ya, sclerenchyme itu cuma ada di atas gitu. Mereka nggak sampai ngelilingin atau nggak nutupin si vascular bundle-nya gitu. Makanya mereka disebut kolateral terbuka gitu ya. Nah, itu untuk yang dikotil. Kalau yang monokotil itu gambarnya kayak gini. Monokotil itu nanti vascular bundle-nya mereka itu tersebar merata gitu atau secara random gitu lah ya.
dan pembagiannya mereka tuh jadi lebih gampang gitu. Pertama ada epidermis, terus ada, ground tissue, terus ada vascular bundle gitu. Itu yang paling sederhana. Nah, coba aku tanya lagi ya ke kalian, nah, Enda sama Vida. Kalau di monokotil kan istilahnya ground tissue kan, atau jaringan dasar. Terus kalau di dikotil itu istilahnya pith gitu, atau empulur. Kenapa di monokotil ini tuh mereka nggak ada empulur? Coba tebak aja alasannya kenapa. Kayaknya berkaitan sama kambium deh Mas, tapi nggak tahu juga. Oke, berkaitan sama kambium. Itu kalau Vida, kambium gimana maksudnya? Kayaknya kalau di Jikotil itu kan ada kambium dan mungkin si empulur ini tuh punya koneksi gitu Mas sama kambium, makanya bisa ada empulur atau pit. Nah sedangkan kalau misalnya di monokotil itu kan gak ada kambium, nah makanya gak ada empulur atau pit ini. Oke, itu jawaban Vida ya. Kalau Denta gimana? Mau kasih opini? Saya sama kayak Vida kok. Oke, sama ya. Oke, sebenarnya tadi analisnya cukup bagus sih, karena kan, aku juga paham sih kalau dikotil sama monokotil kan mereka bedanya di ini kan, apa namanya, kambium gitu. Oh berarti karena di monokotil nggak ada kambium mungkin ada koneksinya gitu sama, nggak ada atau tidaknya pith. Tapi sebenarnya alasan utama mereka di sini nggak ada pith adalah, kalau kita lihat di sini ya, di dikotil, ini kan kayak tipe vascular bundle itu ada di sekeliling gitu kan, ada di sekelilingnya, pith gitu. Jadi pith ini sebenarnya mereka terbentuk karena mereka dikelilingi oleh si vascular bundle gitu. Sedangkan kalau kita lihat di sini nih, di monokotil, mereka kan nggak ada kayak tipe pengelilingan gitu kan, kayak mereka tersebar merata gitu. Ya walaupun ada di pinggir-pinggir kayak gini, mereka itu belum, cukup padat gitu ya, atau belum cukup, banyak untuk membentuk semacam lingkaran gitu. Makanya di sini tuh nggak terbentuk pith gitu. Di sini terbentuknya ground tissue biasa. Karena mereka nggak dikelilingin kayak semacam lingkaran vascular bundle gitu. Oke, mudeng nggak yang aku jelasin? Udah Mas. Mudeng ya? Oke. Oke, sekarang nomor 13 ya, saya down. Coba, dijawab sama Denta, coba. Itu Denta keluar Mas. Walah, Denta keluar. Huh, ya udah berarti kamu Vida yang jawab. Oke. Nomor 13 yang A itu adalah kutikula, yang B itu epidermis atas, terus yang C itu adalah parenkim palisade, terus yang D sama E itu kan silem. Dua tipenya, yang D itu adalah protosilem, yang E itu adalah metasilem. Terus yang F itu adalah parenkim spons atau bunga karang, yang G itu adalah flum, yang H itu adalah vascular bundle, yang I itu adalah stomata, yang J itu adalah epidermal hair atau rambut epidermal, terus yang K ini adalah epidermis bawah, sama yang terakhir L itu adalah rongga respirasi. Oke, bener ya. Tapi ada beberapa referensi yang bilang bahwa yang H ini mereka itu, bukan masuk ke dalam vascular bundle, tapi masuk ke dalam yang namanya sel seludang pembuluh. Kan pas itu aku udah pernah jelasin tentang ini ya, apa namanya, respirasi C4, CAM, sama C3 gitu. Kan, di vascular bundle gitu, nanti ada yang mengelilinginya gitu kan, yang mengelilingi itu namanya adalah si ini, apa namanya, sel seludang pembuluh gitu. Jadi, kalau misalkan kita mau bilang vascular bundle, harusnya itu menyeluruh gitu hanya. Jadi hanya itu harusnya, nunjuknya menyeluruh gitu, dari xilem, flum, terus, apa namanya, parenkim di dalamnya, atau mungkin sclerenchyme di dalamnya, dan lain-lain gitu. Tapi karena H di situ dia bukan menunjuk, keseluruhan gitu ya, maka mereka H itu menunjukkan kepada, sel seludang pembuluh gitu, bukan ke vascular bundle. Tapi yang lainnya udah bener sih. Oke, berarti kalau 13 udah bener, kita lanjut ke 14 langsung ya. Untuk yang daun sebenarnya nggak ada yang, apa namanya, perbedaan penting antara, apa namanya, monokotil, dikotil. Paling nanti perbedaan penting antara ini sih tipe fotosintesis C3, C4, dan CM gitu. Oke, buat yang nomor 14 coba Vida jawab lagi. 14 aku skip Mas. Oke, 15 skip. Skip sampai nomor 18. Oke, skip ya. Oke. Nggak apa-apa, aku jelasin. Bentar, aku ganti share screen dulu. Oke. Wait.
Oke, 14. Mana tadi? Oh, ini. Layaknya makhluk hidup lain, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada dasarnya, proses pertumbuhan ini bisa kita bagi menjadi growth, pertumbuhan, morphogenesis, dan diferensiasi sel. Di dalam growth, terdapat dua proses, yaitu pembelahan sel dan perluasan sel. Pembelahan sel dilakukan bak sel hewan dengan melalui fase G1, S, G2, dan M. Namun bedanya, sel tumbuhan menggunakan vesikel untuk pembentukan dinding sel dan membran, sedangkan sel lain menggunakan cleavage furrow. Bagaimana dengan perluasan sel tumbuhan? Jelaskan prosesnya dan bagaimana mereka mengorientasikan perluasan sel. Oke, ini sebenarnya aku udah kasih clue juga ya, Kebel halaman 776, 777. Tapi aku jelasin aja. Jadi kan kita bahas tentang perluasan sel gitu ya, atau expansion. Kok genetics. Wait. Nah, kalau kita bahas expansion atau perluasan sel, sebenarnya itu udah paling akhir. Mana ya? Oh, oke ini. Yang ini. Oke. Jadi di dalam suatu sel yang mereka itu ingin ekspansi gitu ya, atau ingin memanjangkan, cara yang mereka lakukan adalah mereka bakal mengambil air yang ada di sekeliling mereka gitu. Jadi di dalam jaringan gini gitu ya, jaringan sel tumbuhan ini, mereka itu bakal ada H2O banyak gitu di sekeliling mereka. Jadi di sini ada H2O, sini ada H2O, sini ada H2O, sini ada H2O gitu. Jadi air itu banyak di sekeliling tumbuhan ini. Nah, ketika airnya itu banyak, nanti mereka bisa memulai ekspansi gitu, atau bisa memulai pemanjangan sel. Nanti airnya itu bakal masuk ke dalam gitu. Nah, ketika air masuk ke dalam, kita ibaratin aja kayak balon yang lagi dimasukin air gitu. Balon yang kemasukan air kan kayak nambah volumenya kan. Jadi ketika airnya itu masuk ke dalam sel, nanti sel itu akan menambah volume gitu. Nah, karena volume itu menambah, nanti mereka akan menambah ukuran. Tapi yang unik dari sel tumbuhan adalah mereka itu cuma bisa menambah ukuran ke satu arah aja. Bisa ke arah horizontal, bisa ke arah vertikal gitu. Nah, ini masuk ke dalam orientasi atau pengarahan gitu. Selnya itu dia mau memanjang gitu ya, mau memanjang ke arah vertikal atas bawah atau ke arah samping gitu, kanan kiri. Nah, cara yang mereka lakukan adalah menggunakan microfibril gitu. Jadi ada yang namanya cellulose microfibril. Apa itu? Jadi cellulose microfibril itu adalah selulosa yang terletak di dinding sel gitu. Jadi ada suatu sel tanaman gitu ya, atau sel tumbuhan, mereka kan di dinding selnya itu bakal ada selulosanya kan. Nah, nanti selulosanya itu bakal punya semacam apa namanya? Orientasi yang unik gitu. Misalkan di sel ini orientasi selulosanya itu horizontal gitu. Horizontal misalkan kayak gini. Ini di dinding sel ya. Jadi di dinding sel itu bakal ada selulosa yang orientasi horizontal kayak gini gitu ya. Nah, ketika air masuk kan nanti volumenya itu bakal nambah gitu kan, atau ukurannya bakal nambah. Tapi selulosa ini karakteristiknya mereka adalah kaku gitu. Kaku. Jadi bisa kita bilang karena mereka ini kaku, mereka itu kayak keikat gitu. Bagian sini itu mereka keikat. Nah, karena bagian sini mereka keikat, maka nanti pertambahan volumenya itu cuma bisa ke atas sama ke bawah gitu. Jadi berarti itu kayak kita lagi neken gitu ya, kita lagi neken yang namanya balon gitu. Balon kalau kita tekan gitu ya, atau kalau kita remas, kan mereka cuma bisa memanjang ke satu arah tertentu gitu kan, ke arah vertikal atau ke arah horizontal gitu. Nah, itu sama aja kayak di sel tumbuhan gitu. Jadi karena ada microfibril tertentu yang orientasinya horizontal atau vertikal, mereka bisa mengarahkan gitu selnya. Baik selnya itu mengarah ke apa namanya, atas bawah atau ke kanan kiri gitu. Nah, itu cara pengorientasinya dan bagaimana mereka bisa menambah ukuran gitu. Oke, buat yang nomor 14 ada yang mau ditanyain dari Vida? Mau nanya Mas, itu kan kalau digambar vakuolanya itu berubah ya Mas? Iya benar, vakuolnya berubah. Jadi gara-gara H2O-nya itu banyak, biasanya nih vakuolnya bakal gabung gitu ya, gabung jadi satu yang besar gitu. Nanti bakal ngisi sih, nyimpan airnya gitu. Oke Mas, makasih. Oke, kita bahas satu soal lagi ya. Nomor 15 nanti selesai. Bentar. Morfogenesis adalah proses pembentukan jaringan dan organ. Dalam pembentukan ini, sel akan memiliki takdir. Takdir atau fate adalah tempat dan fungsi spesifik sel itu akan berada. Dalam menginduksi tempat dan fungsi spesifik ini digunakan dua teori.
mekanisme berbasis keturunan atau lineage based mechanism dan mekanisme berbasis posisi, position based mechanism. Jelaskan kedua teori tersebut dan manakah yang lebih cocok dengan morfogenesis tanaman. Oke. Jadi yang namanya tanaman ketika mereka membelah gitu ya, ketika mereka membelah dan mereka itu ketika mereka membelah dan mereka itu menambah ukuran atau ekspansi, mereka itu bakal mengalami morfogenesis gitu. Morfogenesis itu sama aja kayak metamorfosis di serangga gitu. Jadi ketika mereka udah dewasa gitu ya, nanti tipe selnya itu bakal mengalami semacam perubahan gitu. Yang tadinya misalkan bentuk selnya itu kayak kotak gitu misalkan ya. Nanti pas mereka jadi mengalami morfogenesis, mereka itu akan ditakdirkan gitu. Mereka akan ditakdirkan untuk misalkan menjadi sel aerenkim misalkan, atau mungkin jadi sel klorenkim untuk menyimpan klorofil misalkan. Jadi itu adalah morfogenesis. Morfogenesis itu semacam takdir gitu, atau penentuan sel ini tuh mau jadi apa gitu. Nah, yang menentukan sel ini tuh mau jadi apa itu bisa melalui dua mekanisme, position based sama lineage based. Apa sih bedanya? Jadi kita bahas position based ya. Kalau position based itu dia berdasarkan posisi gitu. Jadi kayak posisi si selnya itu ada di mana sih? Apakah mereka ada di misalkan di sini misalkan, atau apakah mereka ada di sini misalkan, atau apakah mereka ada di sini gitu. Nah, nanti biasanya posisi yang berbeda ini akan memberikan takdir yang berbeda kepada sel itu. Bisa aja sel yang di sini mereka diferensiasi itu jadi xilem misalkan. Bisa aja di sini diferensiasi mereka itu jadi klorenkim misalkan. Jadi ada semacam perbedaan gitu menurut posisinya mereka. Nah, yang membuat mereka bisa beda itu adalah tetangganya mereka gitu. Jadi misalkan di sini tuh ada tanaman gitu ya, ada sel tumbuhan. Nah, di sel tumbuhan ini ada tetanggaan gitu satu sama lainnya atau teman gitu. Nah, position based mechanism atau mekanisme yang berbasis posisi, nanti dari satu tetangga ini mereka bakal mengirim sinyal gitu ke tetangga yang lain misalkan. Atau mungkin dari sini ngirim sinyal ke sini. Nah, ini ngirim sinyal ke sini gitu. Jadi ada semacam pengiriman sinyal untuk memberitahu mereka itu posisinya ada di mana dan mereka harus jadi apa gitu. Nah, itu adalah yang position based mechanism. Jadi sel tumbuhan tertentu mereka bakal dikasih tahu letaknya mereka di mana dan mereka harus jadi apa. Itu adalah position based mechanism. Sedangkan untuk yang lineage based itu menurut keturunan. Misalkan sel ibunya mereka gitu ya, atau sel sel induknya mereka tipenya itu adalah meristem misalkan. Oh, berarti ketika mereka membelah atau membentuk peranakan, ya kedua peranakan mereka bakal jadi meristem terus gitu. Atau mungkin ketika selnya ini tuh tipenya adalah parenkim misalkan, tipenya parenkim. Berarti ketika selnya itu membelah atau mendapatkan sel baru, berarti mereka kedua-duanya juga parenkim gitu. Jadi kalau yang lineage based mechanism itu menurut keturunan gitu. Perindukannya mereka atau sel induknya mereka itu masuk ke dalam mana sih? Apakah mereka meristem, apa mereka parenkim, atau epidermis atau yang lainnya gitu. Sedangkan kalau yang position nggak peduli tipe ortunya mereka apa, kalau posisinya mereka dekat sama tetangga tertentu gitu ya, maka mereka akan menjadi position based mechanism gitu. Oke, mudah nggak, Vida? Mudah, Mas. Benar ya? Oke. Nah, jadi yang lebih cocok untuk tumbuhan setelah diteliti ya, itu adalah yang position based mechanism atau yang posisi gitu. Nah, itu adalah untuk yang nomor 15. Oke, dari Vida ada yang mau ditanyain nggak buat nomor 15? Nggak ada, Mas. Ada ya? Kalau nggak ada, aku cukupin sampai sekarang. Makasih Vida sama mungkin yang lainnya gitu ya, yang udah nyempetin waktu buat belajar bareng. Maaf kalau misalkan ada materi yang kurang jelas atau penjelasannya bertele-tele gitu ya. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.